Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan alat dan media teknologi informasi dalam pembelajaran, serta bagaimana literasi digital dan kecerdasan buatan atau AI dapat memperkuat proses pembelajaran, khususnya pembelajaran pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik, penjelasan yang pertama yaitu definisi dan jenis alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik untuk membantu proses belajar mengajar, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efisien dan efektif. Alat pendidikan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alat pendidikan tradisional. Alat tradisional adalah alat bantu belajar yang tidak menggunakan teknologi modern. Contohnya yaitu papan tulis, kapur, peta dinding, globe, gambar, atau alat peraga sederhana dari bahan alami. Selanjutnya yaitu alat pendidikan modern. Alat pendidikan modern adalah alat bantu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar. Contohnya yaitu laptop, proyektor, tablet, papan interaktif, serta aplikasi pembelajaran digital seperti Google Classroom, Canva Edu, dan aplikasi Kahoot. Selanjutnya, penjelasan kedua adalah fungsi dan alat pembelajaran IPS. Berfungsi sebagai sarana bantu bagi guru dan peserta didik agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami. Beberapa fungsi utama alat pembelajaran IPS antara lain yaitu memperjelas konsep dan informasi, misalnya dengan penggunaan peta digital atau globe untuk menjelaskan letak suatu wilayah. Selanjutnya, meningkatkan minat dan motivasi belajar karena media belajar seperti video interaktif membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Selanjutnya, memfasilitasi pembelajaran mandiri, di mana siswa dapat belajar melalui media interaktif seperti e-learning atau aplikasi pembelajaran IPS berbasis digital. Manfaat alat pembelajaran IPS meliputi membantu siswa memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya secara nyata. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan berpikir spasial dan sosial melalui penggunaan media seperti peta, video, dokumenter, dan simulasi digital. Kemudian, meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar karena mereka dapat berinteraksi langsung dengan alat atau media yang digunakan. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah media yang memanfaatkan perangkat digital dan jaringan internet untuk menyampaikan materi pembelajaran secara lebih interaktif, menarik, dan efisien. Melalui media ini, guru dan siswa dapat saling berinteraksi tanpa batasan ruang dan waktu. Beberapa contoh media pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran IPS misalnya saja yaitu video interaktif yang menampilkan materi pelajaran dalam bentuk gambar bergerak, suara, dan animasi. Contohnya yaitu video pembelajaran dari YouTube.
Selanjutnya, aplikasi pembelajaran digital. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur untuk belajar secara aktif dan kolaboratif. Contohnya yaitu aplikasi Quizizz dan Kahoot untuk evaluasi pembelajaran IPS dalam bentuk kuis interaktif. Dan kemudian aplikasi Canva Edu untuk membuat peta konsep dan presentasi interaktif. Kemudian e-learning, pembelajaran daring. E-learning merupakan sistem pembelajaran berbasis internet yang memungkinkan siswa dan guru berinteraksi secara online. Selanjutnya, pembahasan keempat yaitu Internet of Things atau IoT dalam pendidikan. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik saling terhubung melalui internet dan dapat berkomunikasi serta bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Contoh penerapan Internet of Things di lingkungan pendidikan misalnya saja menggunakan Smart Classroom atau kelas cerdas. Kelas ini dilengkapi dengan perangkat digital seperti papan interaktif, proyektor pintar, dan sistem kontrol otomatis untuk pencahayaan dan suhu ruang. Selanjutnya, sensor kehadiran otomatis. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi kehadiran siswa dan guru secara otomatis melalui kartu identitas digital atau sistem pengenalan wajah. Selanjutnya, pembahasan kelima yaitu evaluasi efektivitas dan keamanan alat atau media digital. Dalam penggunaan alat atau media digital untuk pembelajaran, penting bagi pendidik dan peserta didik untuk mengevaluasi efektivitas serta memastikan keamanan data pengguna. Langkah ini bertujuan agar teknologi benar-benar memberikan manfaat optimal dan tidak menimbulkan risiko bagi penggunanya. Cara menilai efektivitas alat digital misalnya saja kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Apakah alat digital tersebut membantu mencapai kompetensi yang diharapkan? Selanjutnya, kemudahan penggunaan. Apakah siswa dan guru dapat mengoperasikannya dengan mudah tanpa membutuhkan pelatihan khusus? Kemudian, keterlibatan siswa. Apakah media tersebut membuat siswa aktif, tertarik, dan termotivasi selama pembelajaran? Selanjutnya, hasil belajar. Apakah penggunaan media digital meningkatkan pemahaman, nilai, atau kemampuan berpikir kritis siswa? Oleh karena itu, cyber safety atau keamanan dunia maya menjadi hal yang sangat penting. Untuk mencegah hal tersebut dapat dilakukan berupa gunakan kata sandi yang kuat dan jangan membagikannya kepada orang lain. Hindari membagikan informasi pribadi di platform digital. Gunakan aplikasi atau situs pembelajaran yang terpercaya, misalnya platform resmi sekolah. Selanjutnya, penjelasan keenam yaitu definisi literasi digital dan kecerdasan buatan (AI). Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui teknologi digital secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pembelajaran, literasi digital membantu guru dan siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar online, berpikir kritis dan kreatif dalam mengolah informasi yang ditemukan di internet, dan berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif melalui media digital seperti Google Classroom. Selanjutnya, kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru kemampuan berpikir dan belajar manusia, seperti menganalisa data, mengenali suara, memahami bahasa, dan mengambil keputusan. Dalam bidang pendidikan, AI memiliki peran antara lain asisten pembelajaran cerdas, chatbot atau tutor virtual berbasis
AI dapat membantu siswa menjawab pertanyaan kapan saja, bahkan di luar jam pelajaran. Selanjutnya, analisis hasil belajar. AI dapat menganalisis data hasil belajar siswa untuk membantu guru memahami kesulitan siswa dan memperbaiki metode mengajar. Kemudian, peningkatan efisiensi guru. AI membantu dalam mengoreksi tugas otomatis, memberikan umpan balik cepat, mengelola administrasi pembelajaran.